Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Selalu bisa ku percaya, tak pernah mengecewakan. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Manusia datang dan pergi, namun Kau tetap setia sampai akhir. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom, salam sehat Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi di hari ini dan kita siap lagi untuk beribadah. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan Yesus bersama-sama. Kita angkat pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah ada di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun di atas kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat,
curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur karena Engkaulah sumber hidup, sumber syukur kami. Namun Tuhan, kami juga adalah orang berdosa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami membutuhkan belas kasih dan pengampunan-Mu. Ampuni kami dari segala kejahatan kami, dari segala pelanggaran kesalahan kami, baik itu disengaja maupun tidak terhadap Tuhan dan sesama. Tuhan, kami memohon belas kasih pengampunan-Mu, ya Allah yang adil dan setia, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Dengarlah janji-janji Allah atas pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau. Sesaat lamanya tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sarma Sitio. Untuk itu kita mengangkat pujian seperti rusa merindukan sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih-Mu yang tetap sempurna dalam seluruh hidup kami. Dalam ketidaksetiaan kami pun Engkau tetap setia mengasihi kami. Kami bersyukur kepada-Mu, tidak ada Allah selain daripada Engkau Tuhan. Nah, pada saat ini kami ingin menenangkan hati kami, mendengarkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Allah yang suci. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, berikan kami pengertian yang suci. Apa maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi kami setiap pribadi, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini.
Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, Shalom. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terangkat dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Doa Nabi Habakuk ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan memberkati kita. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan yang melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap saat. Terpujilah nama Tuhan. Tema yang diberikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah kekuatan di dalam kesulitan. Kekuatan di dalam kesulitan. Saat ini kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kekasih, seluruh dunia mengalami masa-masa yang sulit. Krisis global sedang melanda dunia pada saat ini. Kesulitan hidup sedang melanda dunia pada saat ini. Kesulitan hidup di mana-mana dialami bukan hanya untuk melawan virus yang sedang merajalela pada saat ini, tetapi juga dampak yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Banyak orang tertekan karena semua perencanaan untuk peningkatan hidup terancam gagal. Bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita memang benar-benar berdoa dalam keadaan yang sangat sulit. Namun lihatlah Bapak Ibu Saudara kekasih, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesedihan yang kita hadapi, yang dunia hadapi, di tengah-tengah bencana yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara kekasih, ada fenomena-fenomena yang baru. Fenomena yang baru muncul yang membuat kita tetap bersukacita. Apa itu Bapak Ibu Saudara kekasih? Orang mulai mencari Tuhan. Orang mulai mencari Tuhan. Habakuk adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman bagi umat Tuhan. Kalau kita membaca, Tuhan memang mengizinkan penghukuman dijalankan oleh orang-orang Kasdim. Kalau kita membaca dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, bagaimana umat Tuhan itu sangat menderita. Bagaimana umat Tuhan itu sangat tertekan. Dalam pasal yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, kekerasan dan serbuannya seperti raja wali yang menerkam mangsanya. Raja-raja mereka dicemooh, penguasa-penguasa mereka ditawan, tempat-tempat mereka direbut. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara kekasih. Ada penderitaan, ada ketertekanan Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan memang Tuhan izinkan dengan maksud baik bagi umat Tuhan pada saat itu. Dan memang kesulitan hidup yang dialami oleh umat Tuhan membuat umat Tuhan pada akhirnya mencari dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Lewat kesulitan yang mereka hadapi, lewat kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Pada akhirnya umat Tuhan itu pun akhirnya mencari Tuhan dalam hidup mereka. Saat ini kita juga harus mengakui betapa kita juga ada dalam masa-masa yang sangat sulit. Sulit Bapak Ibu Saudara kekasih. Tapi lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar kembali. Seperti apa atau bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang kuat dalam kesulitan. Pribadi yang tangguh di dalam kesulitan itu. Jika kita memperhatikan beberapa hal di bawah ini, saya terlalu yakin di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi,
saudara dan saya mampu muncul atau kuat menghadapi kesulitan-kesulitan kita hadapi di depan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita melihat dulu bentuk-bentuk kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan dalam kitab Habakuk. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara kekasih, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara terkasih, saya melihat ada dua hal. Ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Ayatnya ke-17a. Apa yang diharapkan umat Tuhan itu tidak terjadi. Mereka mengusahakan dan memelihara pohon anggur tidak menghasilkan. Mereka juga mengusahakan dan memelihara pohon zaitun pun tidak menghasilkan. Ladang-ladang mereka pun tidak menghasilkan. Sesuatu yang telah direncanakan, telah diusahakan dan diharapkan supaya apa yang direncanakan itu, apa yang dihasilkan itu, supaya itu berhasil. Ternyata keberhasilan tidak terwujud. Atau boleh saya katakan, semua yang mereka lakukan, semua yang mereka usahakan gagal total. Itu yang saya lihat kesulitan yang pertama yang mereka hadapi. Tapi mencoba melihat kesulitan yang kedua, ayat yang ke-17 bagian B. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 17b, kambing domba di dalam kurungan dan lembu sapi di dalam kandang yang terhalau. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kesulitan yang terjadi karena kehilangan apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Apa yang sudah mereka miliki sebelumnya. Tentunya ini lebih sulit dari hal yang pertama. Awalnya mereka sudah memiliki sesuatu, tapi semua terhalau. Artinya semua lenyap, semua hilang. Bukankah itu yang dialami oleh banyak orang pada masa COVID ini? Mereka harus siap di PHK. Mereka harus siap kehilangan pekerjaan. Mereka harus siap untuk mundur teratur dari segala usaha-usaha yang sudah mereka kelola sebelumnya. Kenapa? Karena kesulitan, karena COVID ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Banyak orang yang pada akhirnya dirumahkan. Awalnya mereka sudah punya pekerjaan. Tapi oleh karena situasi yang kita hadapi pada saat ini, pekerjaan itu pun akhirnya hilang lenyap. Tapi sesuatu hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Dalam situasi yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, sama seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana caranya memperoleh kekuatan di dalam kesulitan ini? Bagaimana kita supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita bisa bangkit dalam situasi yang sulit pada saat ini? Mari kita mencoba melihat ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-19. Firman Tuhan katakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara kekasih? Kita pasti bisa kuat di tengah-tengah kesulitan itu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau yang pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Hal ini mengungkapkan tentang dasar kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dasar kehidupan Kristen yaitu pertobatan atau lahir baru. Seseorang yang sudah atau yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan di dalam Tuhan. Orang itu pasti memiliki kepastian akan kehidupan kekal.
Bapak Ibu Saudara kekasih, kalimat yang kita lihat di sana dalam ayat yang ke-18 bagian B-nya, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Inilah pengharapan dan sukacita terbesar yang melebihi setiap kesulitan yang dialami. Kita hanya sementara di dalam dunia ini. Hanya sementara. Kita hanya menumpang. Kita adalah warga negara surgawi. Bapak Ibu Saudara kekasih, penderitaan yang kita hadapi pada saat ini, ketika kita mengingat, Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita diingatkan kembali bahwa kita bukan warga negara dunia ini. Nah, satu saat kita akan meninggalkan ini. Karya Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan keyakinan itu, iman percaya itu, yang membawa kita untuk tetap bersukacita. Untuk sementara mungkin kita akan menderita di dalam dunia ini. Tapi satu saat kita akan ada di dalam kekekalan. Bersorak-sorak bersama dengan Bapa di surga. Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap, saya katakan Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan tetap kokoh berdiri. Setiap kita melihat sesuatu yang luar biasa ini. Kita hanya sementara di dalam dunia ini. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan izinkan kita mengalami air mata, Tuhan izinkan kita akan mengalami penderitaan, tempat kita bukan di dunia ini. Saudara terkasih dalam nama Yesus, itu yang membuat kita bersukacita. Karena apa? Penyelamatan Allah, karya Allah yang luar biasa, yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Yang pada akhirnya satu saat kita akan bersorak-sorak bersama dengan Bapa di surga. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingin katakan kepada kita tetap akan kuat dalam kesulitan. Kuat dalam kesulitan. Kalau yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kesulitan apapun yang kita hadapi pada saat ini, di tengah-tengah COVID yang sedang merajalela. Bapak Ibu Saudara kekasih, belajar mengarahkan mata kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam kitab Habakuk dia katakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ini adalah sebuah komitmen Bapak Ibu Saudara kekasih. Hanya mengandalkan Allah saja. Hanya mengandalkan Allah saja aku kuat. Satu komitmen yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara terkasih dalam nama Yesus, hanya orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mencari alternatif pertolongan di luar Tuhan. Hanya orang, sekali lagi saya katakan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang itu tidak akan pernah mencari alternatif pertolongan di luar Tuhan ketika dia mengalami kesulitan. Lalu apa akibatnya? Apa akibatnya bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan? Bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apa akibatnya? Mari kita melihat bersama Bapak Ibu Saudara kekasih ayat yang ke-18 tadi. Ayat yang ke-18 dikatakan apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara kekasih? Ini janji Tuhan bagi kita saudara terkasih. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita diingatkan kembali. Bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Janji Tuhan ayat ke-18, ia akan mengalami sukacita di tengah-tengah kesulitan. Kita akan mengalami sukacita di tengah-tengah kesulitan. Kita akan mengalami sukacita di tengah-tengah COVID yang merajalela. Saudara, kata bersorak-sorak dan beria-ria ini menunjukkan sukacita yang terus-menerus keluar dari dalam hati. Sukacita yang tidak dibuat-buat. Tapi memang ada sukacita yang meluap dari hati. Inilah sukacita yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Saat segala sesuatu berjalan lancar, ataupun dalam kesulitan, ataupun sukacita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, sukacita kita tidak tergantung kepada kondisi. Ketika usahaku lancar, saya bersukacita. Tapi ketika ada air mata, saya tidak mampu bersukacita. Tidak. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam situasi apapun, dia akan tetap bersukacita. Dia akan tetap bersukacita. Sukacitanya akan tetap melimpah dari hatinya yang terdalam. Ayat ke-19b. Apa akibatnya kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, ayat ke-19b. Dikatakan di sini, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau saya baca ayat ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ia juga akan tetap berdiri di tengah kesulitan. Tidak mudah bagi seekor rusa. Tidak mudah sekali lagi. Tidak mudah bagi seekor rusa untuk tetap berjejak di atas bukit. Tapi seperti itulah digambarkan seorang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Ia membuat kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai. Ia akan tetap membuat kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah kesulitan. Dia akan menopang kita sehingga kita tidak akan mudah terombang-ambing, bahkan tidak akan dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Itu janjinya bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masa-masa yang sulit sekarang ini, banyak pertanyaan yang sering muncul. Di mana Tuhan dalam kesulitan ini? Banyak doa yang sudah dinaikkan supaya kiranya COVID ini selesai sudah, hilang sudah. Kita banyak berdoa tapi banyak orang merasa seakan-akan Tuhan bersembunyi dan tidak bertindak untuk segera menolong. Sementara kita melihat korban terus berjatuhan, korban terus berjatuhan. Krisis ekonomi melanda semua kalangan. Jeritan kebutuhan bahan pokok semakin keras terdengar. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengar lewat siaran televisi ada yang meninggal karena kelaparan. Miris Bapak Ibu. Miris mendengar itu. Tapi saudaraku, mari kita tetap belajar. Belajar tidak mengarahkan mata kita kepada masalah. Tapi mari kita tetap belajar mengarahkan mata kita kepada Allah kekuatan kita, kepada Allah yang sanggup menolong. Di tengah kesulitan ini, mari kita belajar untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari kita memperbaiki kehidupan rohani kita, menata saat teduh kita, menata jam doa kita. Mari kita belajar untuk tidak terpaku meratapi semua kesulitan yang ada. Tapi mari belajar memandang kesulitan dengan mata iman. Bahwa Allah tidak membiarkan kaki kita goyah. Saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara kekasih. Percaya sekali kepada firman Tuhan. Kita akan menjalani masa sulit ini dengan sukacita, dengan kemenangan. Asal mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tinggallah di dalam Allah yang kuat. Dan andalkan Dia di dalam hidupmu. Maka apapun yang akan terjadi, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan
menjadi bagian dalam hidup kita yang memungkinkan kita tetap bersuka cita di tengah-tengah badai yang menerpa. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong, menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Engkau sumber hidup, sumber berkat kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Khususnya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami bersyukur, diingatkan, ada doa orang benar yang besar kuasanya, yang bisa menyatakan akan kehadiran dan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, boleh terhubung kepada Engkau senantiasa, tanpa dibatasi ruang waktu, di saat-saat tertentu, tetapi kami boleh terhubung lewat doa, kapanpun dan dimanapun. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur punya Allah yang selalu menjadi sahabat sejati, sehingga kami pun boleh senantiasa datang pada Tuhan. Tuhan kami menaikkan doa kami, ampuni salah dosa kami, agar tidak menghalangi juga permohonan kami atas bangsa negara Indonesia, di mana Allah menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk terus kesejahteraan, keamanan, keadilannya tercurah di segala tempat dengan merata. Dengan hikmat Allah yang Kau curahkan bagi presiden kami, bagi para menteri, kepala daerah, yang Tuhan berikan kuasa dan tanggung jawab memimpin, agar semua rakyat boleh mengalami kesejahteraan, tetapi juga rakyat bangsa ini sungguh juga mendukung akan program pemerintah, mendukung akan kehidupan berbangsa, bernegara, dimanapun berada. Khususnya juga bagi anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada, agar terus menyatakan akan kasih Allah, terus menjadi partner kerja bagi pemerintahan dalam menopang pekerjaan pemerintahan, tetapi juga di dalamnya dinyatakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ladang Tuhan yang begitu luas, juga ada hamba-hamba-Mu yang melayani dengan taat dan setia, dimanapun baik di kota besar hingga pedalaman dan daerah tersulit. Tuhan menyatakan kehadiran-Mu dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mungkin juga mengalami pergumulan, mengalami juga kesulitan yang spesifik. Kami pun berdoa, Tuhan dimampukan dengan hikmat Allah, mereka sungguh bisa menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, ada bagi anak-anak Tuhan yang setia dan juga takut akan Engkau, yang juga menyatakan firman-Mu yang ada di hati, di mulut, dan untuk dilakukan. Tuhan mampukan anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun, dalam pekerjaan, di rumah, di lingkungan keluarga besar, lingkungan rumah tangga, lingkungan tetangga. Tuhan tolonglah dengan Roh Kudus-Mu yang akan menyertai mereka, menyempurnakan apa yang mereka lakukan dengan keterbatasan ketika mereka mengingat Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan menyatakan kekudusan hidup. Tuhan pun akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Injil Agape Indonesia dan jajarannya dimanapun di Indonesia, baik dalam masa pandemi ini tentu mengalami kesulitan. Doa kami Tuhan sebagai kepala gereja, gembala yang baik pun menolong, menyertai, khusus juga untuk hamba-Mu, Bapak Hoki Paulus Santosa sebagai Ketua Sinode. Tuhan tetap memulihkan kesehatan di saat ini, dalam masa sakit. Tuhan menyatakan juga pertolongan-Mu dengan bilur kesembuhan. Doa kami juga untuk jemaat Victory Sorong, Tuhan mampukan agar kami pun tetap bersuka cita di masa pandemi ini, tetap terhubung kepada Tuhan lewat doa, lewat persekutuan dan ibadah, mengundang Engkau selalu hadir dalam rumah di tiap minggu, mengundang Engkau selalu hadir di hati, di hidup, dan dalam pekerjaan, menyertakan Tuhan dan terus beriman kepadamu. Tuhan menolong setiap Bapak Ibu dalam usaha kerja mereka yang tidak mudah di masa pandemi ini. Tuhan sangat tahu akan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang mereka perlukan di masa ini. Khusus juga bagi orang tua kami, Opa Oma Sinai,
Secara khusus Opa, Tuhan jamahlah bagian yang sakit, agar Opa juga mengalami pemulihan kesehatan di masa ini. Dan Tuhan menghiburkan apa yang menjadi beban, Tuhan angkat, hiburkan hati gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, tidak sedikit jemaat dalam pergumulannya saat ini terus percaya bahwa Tuhan beserta. Juga anak-anak kami di masa pertumbuhan mereka pun sedang berlibur, tetapi juga ada yang memasuki masa KKN-nya. Tuhan menolong apa yang dibutuhkan, yang diperlukan. Ketika anak-anak ada dalam isolasi di rumah, mereka pun tetap menyertakan Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Apa yang mereka lakukan tetap memberikan pertumbuhan yang baik, sehat, kuat secara rohani dan juga jasmani. Dan Tuhan, kami mengingat untuk hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu dalam jajaran Jemaat Victory. Tuhan menolong Ibu Pendeta Sarma dalam kesehatannya. Sejauh ini Tuhan telah menyatakan penyertaan dan pertolongan. Juga untuk kakak-kakak pengasuh yang mengasuh dalam sekolah minggu, Tuhan berkati. Bahkan jam doa kami juga di tiap Jumat, Tuhan memberkati mereka yang hadir. Ada doa-doa juga yang disampaikan untuk bangsa negara, doa pribadi, bahkan doa untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan tetap ada bagi ibu janda, anak yatim, fakir, miskin, yang menderita, yang menjadi korban bangsa pandemi ini. Tuhan menghibur, memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul saat ini. Tuhan kiranya menyendengkan telinga, doa-doa mereka pun mereka sampaikan dengan tulus, dengan kerendahan hati, dengan iman percaya kepadamu, maka Tuhan pun melawat mereka. Terima kasih Tuhan, di atas semua pengharapan dan keinginan kami, kehendak-Mu saja yang jadi, karena itulah yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami mengucap syukur, kami memohon, dan kami percaya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan kita. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang menguatkan kita. Pengharapan kita hanya Yesus saja yang mati. Atas Golgota, Dia gembala jiwa kita yang sungguh. Yesus, Dia pengharapan kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, secara khusus untuk Jemaat Gereja Injili Agape Indonesia Jemaat Victory Sorong. Sebagai gembala saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan dalam doa dan harapan saya sebagai gembala, walaupun kita masih tetap beribadah dalam rumah kita masing-masing, mohon kesabarannya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita bersemangat, tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.